Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Ekonomi Syariah 5D, Matkul Lembaga Keuangan Syariah. Di sini kami akan presentasikan makalah yang berjudul Lembaga Amil Zakat. Di sini kami kelompok 11 ada saya sendiri Arif Trayudi dan ada Mbak Intan, terus ada Mbak Uli Nikmah. Terus yang di sini saya akan menjelaskan tentang definisi zakat dan sejarah zakat. Zakat berarti bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan pada Al-Quran. Sejarah zakat dari segi sejarah menurut Nuruddin Ali, kewajiban zakat telah disyariatkan kepada para nabi dan rasul sebagaimana telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Selain itu, sejarah zakat dapat dilihat dari 4 fase. Yang pertama, sejarah zakat pada masa Rasulullah. Yang kedua, sejarah zakat pada masa sahabat. Yang ketiga, sejarah zakat pada masa tabi'in. Terus yang selanjutnya, terakhir sejarah zakat di Indonesia. Terus di sini poin B, lembaga pengelola zakat. Pengelola zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Ada jenis lembaga pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Itu Badan Amil Zakat singkatannya BAZ dan Lembaga Amil Zakat singkatannya LAZ. Lembaga ini yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ. Asas-asas lembaga pengelolaan zakat. Di sini ada syarat Islam. Terus selanjutnya amanah. Terus yang ketiga kemanfaatan. Terus yang keempat keadilan. Yang kelima kepastian hukum. Yang keenam terintegrasi. Yang selanjutnya adalah akuntabilitas. Terima kasih. Dilanjutkan oleh Mbak Intan Kirana. Selanjutnya ada poin ketiga, yaitu cara pendistribusian zakat. Dalam pendistribusian dana zakat kepada mustahik ada 3 sifat. Yang pertama, bersifat hibah atau pemberian dan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahik di wilayah masing-masing. Kedua, ada bersifat bantuan, yaitu membantu mustahik dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak atau darurat. Ketiga, bersifat pemberdayaan, yaitu membantu mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara perorangan maupun berkelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan dengan dana bergulir untuk memberi kesempatan penerima lain yang lebih banyak. Selanjutnya ada pun 8 kelompok yang berhak memperoleh zakat. Yang pertama ada fakir al-fuqara, yaitu orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak mampu melangsungkan hidup karena ketidakan nafkah. Kedua, miskin al-masakin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk berusaha memenuhi kebutuhan primer hidupnya, tetapi hasilnya tidak mencukupi. Ketiga, ada amil zakat atau al-miluna alaiha, adalah orang-orang tertentu yang berusaha secara profesional dan manajerial untuk menghimpun zakat dari orang-orang kaya atau muzaki dan mendistribusikannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Keempat, ada mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang masih lemah keimanannya karena baru memeluk agama Islam atau orang yang dibujuk untuk masuk Islam. Kelompok yang memiliki komitmen tinggi dalam memperjuangkan dan menegakkan Islam. Yang kelima ada budak atau al-riqab, adalah dana zakat harus didistribusikan untuk memerdekakan budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekakan bila dia mampu membayar sejumlah uang tertentu atau al-muqatab. Keenam, orang-orang yang berhutang atau ghorim, adalah orang-orang yang harta bendanya tergadai dalam hutang dengan syarat bahwa mereka berhutang bukan untuk keperluan maksiat. Ketujuh, ada di jalan Allah atau fisabilillah, adalah para mujtahid yang berperang melawan musuh-musuh Islam. Mereka tergabung dalam kelompok tentara mujahidin sukarelawan. Yang terakhir, yang kedelapan, ada Ibnu Sabil. Yang dimaksud dengan Ibnu Sabil adalah orang-orang terlantar atau kehabisan bekal atau ongkos dalam perjalanan mereka. Oke, selanjutnya yang ada strategi dan kendala pengembangan lembaga amil zakat. Kendala pengembangan amil zakat ada 4. Yang pertama, masih ada masyarakat yang memahami zakat bukanlah merupakan kewajiban dan pelaksanaannya dapat dipaksakan.
Yang kedua, zakat kadangkala disamakan dengan pajak sehingga dijadikan legitimasi sebagian masyarakat untuk membayar zakat. Yang ketiga, di Indonesia telah banyak lembaga zakat, namun terasa lembaga-lembaga ini kurang efektif untuk mengakomodasi sumber-sumber zakat. Dan yang terakhir, keadaan undang-undang zakat pada saat ini belum sepenuhnya diimplementasikan. Selanjutnya, strategi pengembangan. Strategi pengembangan di sini ada 4. Yang pertama, zakat perlu disosialisasikan, bukan saja pada wilayah-wilayah keagamaan saja. Yang kedua, timbulnya kecenderungan zakat disamakan dengan pajak yang disebabkan masyarakat kurang memahami esensi zakat. Yang ketiga, koordinasi antara lembaga zakat perlu diingatkan. Satu sisi, hal ini akan bisa digunakan meningkatkan kinerja di masing-masing lembaga. Di sisi lain, menunjukkan kondisi lembaga zakat yang baik pada masyarakat. Dan yang terakhir, keberadaan undang-undang yang telah dibuat pemerintah memberikan peluang bagi masyarakat untuk membuka lembaga zakat sebanyak-banyaknya. Oke, sekian, terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.